Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Cipta, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Puan Rimagalatung, Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek sosial budaya dasar dalam masa kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas. Jadi langsung saja, let's check it out. Aspek sosial budaya dasar di daerah saya seperti ibu hamil disuruh oleh mertua dan ibunya untuk makan makanan 2 porsi karena mereka beranggapan yang makan itu 2 orang, jadi mereka harus menambah makanannya agar bayinya juga bisa kenyang. Padahal hal itu dapat membahayakan ibu hamil karena ibu hamil dapat mengalami kelebihan berat badan yang membahayakannya, yang dapat ibu hamil dapat mengalami diabetes dan banyak penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyebabkan ibu hamil harus melakukan operasi sesar. Kelebihan berat badan itu sangat berbahaya pada ibu hamil karena dapat menyebabkan ibu hamil susah untuk melahirkan. Yang seharusnya dimakan oleh ibu hamil itu seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan yang mengandung protein yang tinggi, kalsium, agar bayinya bisa sehat, bukan makanan yang berlebihan, karena kita sudah tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke teman-teman? Yang kedua adalah aspek sosial budaya dasar pada masa persalinan. Sebelum diwajibkannya ibu hamil melahirkan di rumah sakit, sebelum itu persalinan itu bersifat terbuka. Anak kecil dikumpulkan dan melihat proses persalinan itu seperti apa. Menurut kepercayaan warga sekitar, hal itu dapat membuat anak lebih kuat dan lebih tangguh dan lebih berani. Dan juga anak-anak dipercayai akan lebih tahu rasanya bagaimana sakitnya ibu melahirkan, dan dia akan lebih patuh kepada orang tuanya dan tidak membangkang dan juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Oke, yang selanjutnya aspek sosial budaya dasar pada persalinan di daerah saya itu untuk ibu yang proses persalinannya susah. Orang tua akan membacakan mantra dan mengunyah daun sirih dengan air lalu disemburkan ke jalan lahir. Hal ini dipercaya dapat membuat ibu melahirkan dengan lancar. Padahal tidak ada yang tahu bahwa apakah hal itu higienis atau tidak, atau bahkan dapat menyebabkan infeksi pada jalan lahir. Jadi hal itu mending untuk tidak dilakukan. Tapi jangan seketika langsung memarahi keluarga pasien karena hal itu dapat membuatnya tersinggung. Jadilah bidan yang sama dan memberitahu dengan baik dan benar dan jangan buat keluarga pasien tersinggung. Jadi pada tali pusar, pemotongan tali pusar tidak boleh dipotong, kepercayaan masyarakat ya, tidak boleh dipotong pada saat ari-ari belum keluar karena mereka percaya bahwa jika tali pusar dipotong, ari-ari akan masuk lagi ke dalam rahim ibu. Padahal hal itu sangat membahayakan karena bisa saja pendarahan pada ari-ari dapat juga menyebabkan pendarahan pada bayi. Jadi jangan dilakukan ya. Dan juga pemotongan tali pusar itu harus dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman atau yang sedang menangani proses persalinan. Jadi yang selanjutnya atau yang terakhir adalah aspek sosial budaya dasar pada masa nifas. Jadi di daerah saya itu orang-orang mempercayai bahwa ibu hamil tidak boleh meninggalkan rumah selama 40 hari atau baru boleh meninggalkan rumah selepas masa nifas. Padahal boleh saja 40 hari ibu sudah bisa keluar rumah dan refreshing, karena refreshing juga itu penting untuk ibu hamil agar ibu nifas itu tidak stres jika dirasa sudah bisa, karena jika kurangnya pergerakan pada ibu nifas dapat menyebabkan adanya gumpalan darah yang dapat membahayakan pada ibu. Itulah jika serasa sudah mampu, tidak apa-apa untuk ibu hamil keluar dan jalan-jalan untuk refreshing.
Dan juga ibu yang pas selesai, kan ada itu ibu yang kayak melahirkannya di operasi. Pergerakan itu sangat-sangat penting karena itu sebagai pembiasaan kepada ibu dan juga agar luka dari jahitan cepat sembuh. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in the next video.